Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya, karena ini sudah ada 12 orang yang sudah bergabung. Kuliah kita nggak lama ini ya, cuman Bapak mereview tugas, langkah-langkah tugas yang kemarin. Setelah ini kita masuk ke langkah berikutnya, itu langkah ketiga dan keempat. Jadi kalau dilihat langkah-langkah kemarin, Bapak menyampaikan banyak itu ya, langkah-langkahnya dalam penyusunan skala. Namun untuk yang kalian lakukan sebagai tugas itu tidak semua langkah dari contoh yang sudah Bapak share minggu yang lalu itu akan Bapak minta kepada Anda untuk menyusun langkah-langkah ini sampai langkah ke-6 kalau tidak salah dia, ke-6 menulis item. Sedangkan yang lainnya itu tidak Bapak tugaskan. Jadi dari langkah 1 sampai langkah 6 itu harus dikumpulkan sebagai pengganti ujian final. Ini ya Pak sampaikan dulu. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan. Kita masuk ujian itu di akhir Januari ini. Kalau tidak salah mulai tanggal 28 ujian. Tanggal 23 apa 28? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kapan kita ujian? Dari tanggal 18, Pak. Dari tanggal 18 sampai 28 gitu ya. Iya. Nah, jadi kita pengumpulan tugasnya terakhir tanggal 28 itu. Hari ini tanggal 14, minggu depan kita masuk pakai Google Meet lagi. Jadi terakhir pengumpulan tugas tanggal 28. Jadi itu perlu Bapak sampaikan kepada kawan-kawan, dan itu sebagai ujian final UAS kita untuk tugas mata kuliah ini. Jadi bagi yang belum mengumpulkan tugas langkah 1, langkah 2, bisa disusul di kantong yang kemarin, kantong yang minggu yang lalu. Begitu juga untuk langkah selanjutnya disambung terus, jangan diputus-putuskan. Misalnya yang sudah mengirim minggu yang lalu langkah 1, langkah 2 itu dilanjutkan ke langkah 3, langkah 4. Boleh lengkap ke langkah 6 juga boleh. Namun jangan lewat sekali sehingga nampak sekali copy paste dari file di internet atau tugas orang. Jadi mohon yang mengumpul tugas diusahakan program tugasnya sendiri, jangan copy paste, atau jangan langsung diambil ya copy paste dari tugas orang lain, baik itu di internet maupun di file-file yang diperoleh di tempat lain. Jadi karena Bapak lihat dari sekian banyak yang mengumpulkan minggu yang lalu, itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan instruksi, lebih gitu ya. Karena copy paste dari tugas-tugas orang lain. Oleh karena itu Pak harap jangan terjadi seperti itu. Kalau tetap dilakukan seperti itu, nilai bisa jadi copy paste juga tidak baik nilainya ya. Karena kalian diharapkan jujur juga, nggak diharapkan pinter saja ya. Jadi diharapkan menjadi orang pinter dan jujur. Jadi oleh karena itu usahakan jangan nampak mengcopy paste. Walaupun copy paste dari tugas orang lain, berusahalah tidak nampak, tidak diketahui. Jadi usahakan nanti seperti itu.
Oke, ini Bapak save dulu beberapa tugas yang sudah dikumpulkan. Oke, sebentar ya, karena ini rumah Bapak di dekat jalan raya, jadi banyak yang lewat. Sebentar ya.
Oke, kita mulai ya. Ini Bapak coba share tugas Darafona. Apa semua kalian nampak melihat tugas ini? Nampak, Pak. Tugas Darafona ya. Oke, kita coba review tugas Darafona sebentar. Ini Darafona ada hadir hari ini? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ini Raditya Fona, Darafona ada ya? Oh ya. Darafona ini yang lain melihat karena sebagian besar belum mengirim tugas ya, baru sekitar 6 atau 7 yang mengirim tugas. Dari 7 ini apa namanya, tidak semuanya ya baru 7 ya, tidak semuanya bagus Bapak lihat ini, karena apa namanya tidak semuanya memenuhi seperti yang kita harapkan. Ini Asahira Asabika. Oke, yang ke-7 ya. Kita lihat yang punyanya Darafona dulu. Kalau Darafona ini tolong dibuat cover nanti seperti cover makalah, langsung saja dibuat judulnya penyusunan skala motivasi seperti itu ya, di judulnya penyusunan skala tugas mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi. Judul alat ukur yang dibuat adalah motivasi, sehingga dibuat nanti penyusunan skala motivasi, skala psikologi. Terus di 1 ini identifikasi tujuan pengukuran ya. Terus dibuat di sini menyusun dan mengevaluasi skala motivasi, telah teori, pengertian, B-nya aspek-aspek motivasi. Ini motivasi menurut siapa ini? Shermis dan Goldman. Dorongan mencapai sesuatu, komitmen, inisiatif, optimis. Oke, ini sudah ya pada aspek. Selanjutnya nanti masuk ke langkah ketiga, yaitu apa langkah ketiga? Operasionalisasi konstruk yang akan diukur. Nah, jadi operasionalisasi konstruk yang akan diukur ini, contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak perlihatkan sama kalian, seperti contoh yang sudah Bapak buat ini kan ingin mengungkap prokrastinasi. Kalau menurut Ferrari, aspeknya yang pertama penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas. Jadi pengertian dari aspek ini individu yang mengerti akan tugas-tugas kewajibannya, akan tetapi tidak memulai tugas tersebut. Individu yang melakukan prokrastinasi juga mengetahui bahwa ia harus mengerjakan tugas tersebut, akan tetapi ia cenderung menunda dan bahkan mencari alasan dalam penundaannya. Ini contohnya. Yang B begitu juga, ada keterlambatan dan kelambanan dalam mengerjakan tugas. C, D, seterusnya. Waktu langkah ketiga operasionalisasi konstruk yang akan diukur, bagaimana pengertian di setiap aspek tadi, itu kita buat dalam indikator perilaku. Ini Bapak tulis ya. Pada tahap ini melakukan operasionalisasi definisi yang telah disimpulkan, yaitu dengan menetapkan aspek-aspek yang ada serta menurunkannya dalam indikator keberperlakuan. Seperti aspek yang di langkah kedua tadi, misalnya ini Bapak turunkan. Di sini misalnya pengertiannya individu yang mengerti akan tugas-tugas kewajibannya. Dan ini akan diturunkan dalam indikator keberperilaku. Contohnya ini, penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan tugas.
Indikatornya, 1, menunda memulai tugas, 2, cenderung menunda dalam penyelesaian tugas, dan 3, mencari alasan dalam penundaannya. Nah, ini misalnya aspek nomor 1. Aspek nomor 2, keterlambatan atau kelambanan dalam mengerjakan tugas. Terus indikator yang diturunkan, cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengerjakan tugas. 2, menghabiskan waktu untuk mempersiapkan diri, dan seterusnya. Jadi ini contoh sudah sangat mudah karena sudah Bapak berikan. Kalau pada kasus Darafona tadi, misalnya kalau sekiranya kita turunkan nanti di bagian yang ketiga, dorongan mencapai suatu kondisi yang mana individu berjuang terhadap sesuatu untuk meningkatkan dan memenuhi standar atau kriteria yang ingin dicapai dalam belajar. Jadi ini nampak cuman yang menjadi indikator berjuang terhadap sesuatu untuk meningkatkan, kalau kita jabarkan, misalnya nanti menjadi yang ketiga, misalnya kita copy di sini, aspek-aspek ini kita copy, karena turunnya dari aspek, ya. Jadi kita copy paste saja semua aspek ini, kita buat langkah ketiga. Langkah ketiga itu operasionalisasi apa namanya? Konstruk yang akan diukur. Operasionalisasi konstruk. Konstruk motivasi. Oke. Konstruk yang akan diukur itu kan konstruk motivasi, jadi langsung saja. Tapi tinggal kita copy paste aspek tadi. Begitu juga yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke Bapak coba untuk mengoperasionalisasikan, lihat tugas yang kedua yaitu Dian Wahyuni. Ya. Ada Dian Wahyuni hari ini? Ada, Pak. Dian Wahyuni ada ya. Coba lihat. Ini begitu juga, tolong buat cover seperti Darafona tadi. Judul dari tugas ini kan apa namanya, menyusun dan mengevaluasi skala harga diri. Jadi menelaah teori harga diri, ya. Ini definisinya. Terus ada aspek harga diri menurut Resoner dalam Agus Dario. Ini ada visi harga diri fisiologis untuk menghargai diri sendiri berdasarkan penilaian karakteristik organ-organ fisiknya. Terus ada prestasi kerja sosial. Jadi ini yang perlu Bapak komentari, penjelasan dari kalau aspek ini ada beberapa tokoh yang menyampaikan. Kalau ini kan menurut Resoner. Tolong diperkaya ini pengertian ini, cara memperkayakannya bisa dilihat di jurnal-jurnal terbaru misalnya kalau memang dipakai aspek menurut Resoner ini, Malhi dan Resoner, nanti di-share, dicoba googling di jurnal di Google Cendekia, lihat teori atau aspek harga diri menurut Malhi dan Resoner, keluar misalnya beberapa nanti. Bagaimana cara memahami aspek fisik ini yang lebih kaya lagi, diperkaya lagi, sehingga mudah kita membuat indikator nanti. Jadi semakin banyak indikator, semakin mudah membuat item. Begitu juga dengan prestasi kerja.
sikap penghargaan terhadap pengalaman prestasi kerja di masa lalunya. Sosial, harga diri sosial ya, sikap penghargaan terhadap penilaian orang lain pada dirinya. Jadi ini kan masih terlalu sederhana. Kali ada penjelasan lanjutan, bisa dilihat nanti di teori di jurnal-jurnal yang ditulis oleh peneliti-peneliti terbaru. Terus kita lihat penyanyi Irma Latifah. Ada Irma di sini? Ada, Pak. Oke. Irma Latifah. Oke. Irma, begitu juga Bapak minta tolong dibuatkan terus ini di sini skalanya dukungan sosial. Jadi pengertian sudah dibuat pertama dengan aspek langkah kedua dengan aspek-aspek dukungan sosial menurut host dalam SMED 94, yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi. Jadi ada 4 yang disampaikan di sini. Tinggal buat langkah ketiga, yaitu operasionalisasi sosial di langkah ketiga. Oke, saya masuk ke yang keempat. Kok keempat nggak ada ini? Apa yang keempat? Muhammad Nadil kosong yang keempat ya. Muhammad Nadil ada hari ini. Jadi Muhammad Nadil nggak bisa Bapak beri contoh karena filenya kosong. Masuk ke tugas Nanang Prayogi. Nanang Prayogi ini menyusun dan menelaah skala Likert, judulnya. Yang Bapak harapkan konstruk psikologi yang ditelaah, tapi ini skala Likertnya, ya. Jadi di sini tidak sesuai dengan instruksi. Memang banyak nih tugas Nanang Prayogi, tapi ini tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ini aspek-aspek skala Likert. Jadi ini mohon disampaikan, kalau ada Nanang Prayogi hari ini, tolong Nanang disesuaikan dengan instruksi Bapak seperti tugas-tugas yang sudah Bapak perlihatkan dari teman-teman tadi, baik dalam Fona, terus ada Dian Wahyuni dan Irma Latifah. Jadi untuk Nanang Prayogi mohon tidak dicontoh karena ini tidak sesuai dengan yang Bapak harapkan. Selanjutnya Bapak langsung ke tugasnya dan Radia Pona. Radia Pona ada di sini? Ada, Pak. Radia Pona ini mohon dicermati tugasnya. Di sini skala kecerdasan emosional. Pengertian sudah dibuat menurut para ahli. Ini jangan prokrastinasi lagi nanti ya, karena kamu kan buat kecerdasan emosional tadi. Ini tolong dihilangkan ini prokrastinasinya. Ini yang Bapak tampilkan nampak ya? Nampak, Pak. Salah ketik mungkin, Pak. Salah ketik ya. Ini terus nanti diperbaiki. Karena ini minggu depan kamu upload lagi tugas ini, tapi disambung langkah ketiga dan keempat. Kalau bisa sampai langkah ke-6, karena tugas ini dikumpul pada tanggal 28 nanti, paling telat tanggal 28 jam 18.00 itu sampai pada langkah ke-8, ke-6, mohon maaf. Yaitu menulis item. Jadi itemnya seperti menulis soal kemarin ya. Jadi ini panjang dikemukakan oleh Raditya Purna tentang definisi kecerdasan emosional, tapi kalau bisa nanti disingkatkan, dicoba untuk
diambil yang penting-pentingnya saja, kayak sejarah seperti di atas ini kalau bisa nggak usah. Kalau kecerdasan menurut Sperman dan Jones, maksudnya langsung di kecerdasan dulu, langsung aja kecerdasan emosional. Misalnya langsung ke Agus Effendi ini, jadi ke bawah, jadi yang di atasnya ini dihilangkan saja, nanti biar lebih irit. Goldman itu dalam buku siapa, nanti referensinya juga tolong dibuat. Oh ya, Bapak ingatkan di akhir dari lembaran tugas ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu sesuai dengan teori yang kalian tulis, dimulai dari pengertian sampai aspek-aspek. Jadi buku siapa yang dipakai, itu jurnal siapa yang dipakai, itu tolong dicantumkan di daftar pustaka. Selanjutnya aspek-aspek, ada kesadaran diri, ada pengambilan keputusan, terus pengelolaan perasaan, terus motivasi, menangani stres. Menangani stres ini apa maksudnya? Barangkali kurang nih, misalnya kemampuan menangani stres, misalnya, kalau tidak salah seperti itu. Kemampuan bergaul. Terus menurut Goldman ini ada lagi, kalau di atas menurut siapa? Menurut Agus Effendi. Kalau nanti Agus Effendi dalam kurung tahun berapa, terus nanti daftar pusaka tolong ditulis bukunya. Terus nanti untuk kita membuat alat ukur, tolong disimpulkan, ditetapkan di bagian akhir, Raditya Pona, teori siapa yang diambil dari aspek-aspek ini, apa menurut Agus Effendi atau menurut Goldman. Ditulis kembali hasil penetapan itu setelah diuraikan di atas, baru nanti masuk ke langkah ketiga, itu operasionalisasi konstruk kecerdasan emosional. Oke, selanjutnya kita lihat Shahira Asabika. Tugas Shahira Asabika ini sama dengan yang punyanya Nanang tadi, Nanang Prayoga. Prayogi apa Prayoga? Nanang Prayogi. Jadi Shahira ini menelaah teknik Likert Goodman, skala Goodman. Yang diharapkan bukan menelaah skala Goodman, tapi kita menyusun dan menelaah apa menganalisis skala yang kita susun. Ini barangkali copy paste dari tugas orang lain. Ada Shahira ini di sini. Shahira ada di grup yang gabung di hari ini. Halo? Ada Shahira hari ini? Halo? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, jadi ini tugas Shahira, ini bukan seperti yang Bapak harapkan. Yang dia bahas skala Goodman dan lain-lain sebagainya. Ini tidak sesuai dengan harapan. Oke, berarti dari 7 yang sudah mengirimkan tugas, nomor 4 Sida Dahnil ya. Siapa nomor Muhammad Nadil. Tugas Muhammad Nadil ini kosong. Terus yang punya Nanang Prayogi dengan Shahira Asabika itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tolong disampaikan nanti. Berarti yang Bapak coba lanjutkan yang 4 ini, yang coba kita ulas. Jadi pertama dari tugasnya Darafona.
Ini kita coba turunkan dalam indikator keberperlakuan dorongan mencapai sesuatu. Indikatornya ini. Ya, saja ya. Berjuang terhadap sesuatu untuk meningkatkan berjuang terhadap sesuatu untuk meningkatkan tuntutan belajar, meningkatkan prestasi belajar. Ya. Coba lihat tujuan dari belajar ini kan mencapai prestasi. Di ujungnya ada yang kedua, berjuang terhadap sesuatu untuk meningkatkan, bukan meningkatkan ya, berjuang terhadap sesuatu untuk memenuhi, pertama meningkatkan, yang kedua memenuhi standar atau kriteria yang ingin dicapai dalam belajar. Jadi kalau dilihat dari aspek pertama, bisa kita turunkan dua indikator. Pertama, berjuang untuk meningkatkan prestasi. Yang kedua, berjuang untuk meningkatkan standar atau kriteria yang ingin dicapai dalam belajar. Nah, jadi ini kita turunkan seperti ini. Terus yang kedua, kita lihat komitmen. Indikatornya ini terkait dengan komitmen belajar. Nah, kita lihat definisi dari komitmen ini. Jadi pertama di sini kita lihat ada kata siswa yang memiliki komitmen dalam belajar mengerjakan tugas pribadi dan kelompoknya. Nah, jadi yang pertama, kalau kita lihat di sini indikatornya adalah mengerjakan tugas pribadi. Kedua, mengerjakan tugas kelompok. Ini berdapat dua. Barangkali ada lagi di penjelasan ini. Yang ketiga, yang B, yang C. Mahasiswa yang memiliki komitmen juga merupakan mahasiswa yang merasa bahwa ia memiliki tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa atau seorang siswa. Tapi memiliki tugas dan kewajiban, sadar dan tugas sebagai terus sadar juga sadar akan tugas akan kewajiban ya. Kewajiban ini gabung ya, sadar akan tugas dan kewajiban ya. Kewajiban sebagai mahasiswa, sedangkan D-nya kita lihat jadi
nampak ada 4 ini, ada 3. Sadar dan akan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa, sadar akan tugas dan kewajiban untuk belajar. Tadi ada kata-kata untuk belajar di sebagai mahasiswa. Oke, inisiatif ini belum Bapak buat. Semoga Darafona melanjutkan. Selanjutnya Bapak buka tugasnya Dian Wahyuni. Dian ini tadi Bapak bilang tadi ini masih miskin pengertiannya. Kalau dipaksakan sehingga tidak banyak indikator. Oleh karena itu nanti tolong diperbanyak. Namun ini kita coba contohkan saja. Masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga, yaitu operasionalisasi harga diri. Jadi kita copy paste aspek tadi. Jadi kita langsung saja masuk ke indikator. Saya fisik. Aspek fisik kita tambah aja dengan indikatornya. Yaitu sikap seseorang untuk menghargai dirinya, ini menghargai diri sendiri berdasarkan penilaian karakteristik organ. Jadi karena ini fisik ini banyak, bisa kita pecah. Misalnya yang menarik itu berdasarkan penilaian karakteristik organ fisik apa saja. Bisa kita buat misalnya organ fisik itu buat di sini indikatornya. Ya. Misalnya menghargai diri berdasarkan penilaian terhadap apa misalnya, terhadap kan gitu ya. Terus itu juga menghargai misalnya diri sendiri berdasarkan penilaian hidung misalnya, hidung yang mancung gitu kan, terhadap bentuk hidung ya. Dan lain-lain. Ini kan banyak karakteristik dari orang kadang-kadang merasa sangat pede karena hidungnya mancung gitu ya, dan lain-lain. Selanjutnya begitu juga prestasi. Pula di sini prestasi, yaitu harga diri prestasi kerja, ya, sikap penghargaan terhadap pengalaman prestasi kerja di masa lalu, di masa apa saja indikatornya. Jadi dibuat misalnya indikatornya pernah menjadi ketua kelas di sekolah pada masa sekolah di SMA dan SMP gitu ya, dan lain-lain. Jadi ini diteruskan. Jadi kalau dirasa miskin agak susah, nanti dicoba untuk
menambah lewat jurnal-jurnal yang ada. Ini misalnya punyanya, selanjutnya masuk kita ke Irma Latifah. Irma Latifah ada dukungan emosional, dukungan penghargaan, instrumental, dari bisa diambil dari sini, misalnya dari dioperasionalisasi. Operasionalisasi konstrak apa ini, konstrak apa, dukungan. Irma ada di sini? Halo, Ada, Pak. Ada. ini konstrak apa Irma ini? Kontrak yang akan diukur, Pak. Ya, Dukungan sosial. Sosial. Ya. Oke, dukungan sosial di sini kan ada beberapa aspek, kita turunkan, kita operasionalkan. Ini sudah ngawur dia ini ya. Ini Bapak contohkan. Ini ada satu aspeknya. Dukungan emosional. Dukungan emosional ini indikatornya misalnya dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati. Jadi empati ya. Jadi empati. Empati dan perhatian terhadap individu. Individu ini kita maknai orang lain terhadap yang kedua. Oke, mohon maaf karena ini dukungan sosial adalah dia merasa didukung oleh lingkungan sosial. Kalau di sini difahami dukungan emosional. Jadi tadi ada kata-kata Bapak balik lagi supaya nampak. Ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap individu. Maksudnya dia yang menjadi objek perhatian. Jadi indikatornya ekspresi empati ya, adanya sikap empati dari orang lain. Dia merasa orang lain berempati terhadap dirinya. Yang kedua, adanya sikap merasa adanya. Di sini ditulis sikap empati dari orang lain. Yang kedua, merasa adanya sikap adanya perhatian dari orang lain. Ya, yang ke D, yang ke C, apalagi? Ya, dua ini bentuknya ada di bawah ini seperti perhatian, ekspresi, bersedia mendengarkan dan lain sebagainya. Ini ada dua yang bisa kita tarik dari dukungan emosional. Kalau dukungan sebentar ya, kalau dukungan penghargaan, indikatornya adanya rasa adanya merasa
orang lain menyetujui terhadap ide-idenya. Ide-idenya. Jadi merasa orang lain copy paste punyai penilaian positif terhadap ide-idenya. Idenya ada di ujung, tapi itu kita cermati, kita bagi-bagi dia dengan yang pertama tadi ada ide-ide juga, yang nomor 2 ini ada ide-ide juga. Jadi ini ada 2 juga. Kalau mau ditambah bisa kita lihat dari jurnal-jurnal terbaru bagaimana para peneliti yang memakai teori ini memahami aspek-aspek ini. Oke, ini yang instrumental Bapak tidak meminta lanjut kepada Latifah Fona. Oke, terakhir ini yang punyanya siapa? Raditya Pona. Oke, Raditya Pona ini apa namanya tadi, kecerdasan emosi. Ini agak barangkali Bapak tanya sama Raditya Pona, teori siapa yang dipakai? Raditya Pona? Iya, Pak. Teori siapa yang kamu pakai? Kalau di sini aspeknya kan ada menurut Effendi, yang kedua menurut itu aja, Pak. Goleman. Goleman aja. Goleman. Goleman ya. Goleman, Pak. Goleman. Jadi menurut Goleman kita pakai. Jadi tinggal buat judulnya nanti 3 rasionalisasi konstruk dan emosi. Yang tadi terus kita turunkan indikatornya diri ini, maksudnya kalau di sini mampu. Nah, jadi kemampuan kita ganti untuk mengenal perasaan. Nah, di sini dia. Diri sendiri. Dari mana datangnya ini kalian coba dibandingkan nanti dengan yang B mampu untuk memilah-milah perasaan diri sendiri terus mampu yang ketiga, yang ke C, untuk memahami
alasan memahami, mampu untuk memahami alasan, mampu untuk memahami alasan, sebab yang kita alami, yang dialami. Ini contohnya kalau kita marah, kalau ditanya orang, apa kamu marah? Kita sadar, apa kita marah. Kita ketawa, ditanya orang, apa kamu ketawa? Sadar bahwa ada yang membuat kita gembira. Jadi kalau tidak sadar, berarti berarti dia di luar kesadaran, bisa dibawa ke jalan kakap. Jadi seperti itu. Kalau mampu untuk mengenal perasaan diri sendiri ini, kita mengenal kapan kita marah, kapan kita sedih misalnya. Terus kita merasa ini kayaknya saya nggak mood, gitu ya. Jadi bisa kita bilang sama orang, maaf saya hari ini nggak mood, atau sekarang saya nggak mood, sehingga kawan nggak mengajak kita bercanda. Terus memilah-milah perasaan sendiri tadi, kita bisa memilah kadar apakah dalam saat ini kita lebih sedih atau lebih gembira. Jadi kita pilah, gitu ya. Nah, jadi bisa nggak seperti itu? Kalau bisa berarti kita cerdas secara emosi. Kalau D ada lagi? Ini memahami sebab perasaan yang dialami. Yang ke D, mampu memahami, mampu memahami pengaruh perilaku yang kita hadapi terhadap orang lain. Jadi ada 4 dari kesadaran diri ini yang bisa dikembangkan oleh Raditya Ponna nanti. Jadi ini jadi item nanti. Pengaturan diri begitu juga. Kalau mampu memahami pengaruh perilaku kita terhadap orang lain, kita harus sadar juga kalau kita bersikap kepada orang lain, kira-kira apa akibatnya. Ini lebih pada akibat. Kalau kita marah, akibatnya apa, kita sadar. Jangan menyesal nanti ya. Kalau kita mendukung orang, sadar dalam konteks anak muda misalnya, sadar akibat kalau mencintai orang lain, misalnya. Sehingga nanti kalau terjadi akibat itu kita nggak menyesal. Seperti itu. Masuk kita ke pengaturan diri. Misalnya indikatornya apa misalnya? Pengaturan diri ialah menangani emosi sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas. Terus mampu menangani emosi, memanage ya, memanage sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas. Yang ke B, peka. Ini sensitif kira-kira atau punya sensitivitas terhadap kata hati. Dan terus yang ke selanjutnya C, sanggup menunda sebelum tercapainya satu gagasan. E, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Oke, ini kita operasionalkan. Ini
Ini nanti mau operasionalkan, nanti yang ke selanjutnya, yang ke langkah keempat dimasukkan ke dalam blueprint. Ini belum Bapak sampaikan. Jadi langkah keempat nanti adalah blueprint. Nanti Bapak beri contoh blueprint tersebut. Nah, membuat blueprint. Blueprint contohnya barangkali kalau di sini ada nggak ya? Misalnya yang punya Nanang tadi, ya Nanang tadi sudah ada blueprint lagi. Yang punyanya Sabia, ini ada blueprint ini. Oke, nanti barangkali apa Pak akan contohkan pembuatan blueprint dari tugas-tugas yang lain. Jadi blueprint itu Bapak perlihatkan seperti ini. Misalnya misalnya ini ada skala yang disusun oleh ini ya, skala kematangan karir misalnya. Semua kalian nampak ini Bapak buka nih? Nampak, Pak. Nampak ya. Ini nggak lama lagi ini ya. Ini misalnya kematangan karir. Ini pengertian, ini aspek kan. Terus ini contoh saja. Bapak ingin melihat blueprint. Ini besar sekali. Nggak ada blueprint di sini ya. Oke, barangkali dibuat nanti turunannya seperti ini saja nanti ya. Mohon maaf di sini nggak terlalu bagus, Bapak lihat dulu ya. Oke, terkait dengan blueprint ini Bapak contohkan yang dari kematangan karir tadi. Oke, contoh dari kematangan karir ini yang biru Bapak buka, terbuka yang lain pula Bapak buka ya. Contoh di oke, ini contoh dari blueprint.
Ini contoh blueprint seperti ini. Nanti kata blueprint itu bisa diganti dengan spesifikasi, bisa diganti dengan kisi-kisi, bisa juga blueprint saja. Misalnya kalau fauna tadi, darah fauna ini kan tentang apa tadi? Darah fauna motivasi. Motivasi itu ada beberapa aspek tadi. Yang pertama sekali dorongan mencapai sesuatu. Itu ditulis misalnya di komitmen afektif ini aspeknya. Terus ditulis dicoba untuk rancang kira-kira nanti di nomor berapa yang komitmen afektif. Baik kelompok item favorable maupun kelompok item unfavorable. Jadi dibuat seperti ini misalnya jumlah item ada 18, 3 favorable pada aspek komitmen afektif, 3 dari kelompok item unfavorable. Jadi jumlahnya 6. Jadi contoh dari kisi-kisi atau blueprint atau spesifikasi seperti ini. Jadi nanti di langkah keempat membuat kisi-kisi seperti ini, terus dilanjutkan dengan mencoba untuk membuat seperti ini nanti ya, tabel aspek itu ditulis di sini. Terus ada indikator tadi, kalau fauna tadi misalnya darah fauna dorongan mencapai sesuatu, itu ditulis pada indikator tadi, pada posisi kesadaran individu dalam membuat pilihan pendidikan. Nah, kalau darah fauna skala tentang motivasi, jadi dia tulis aspek yang pertama di sini. Terus itemnya apa saja, ini ditulis itemnya di bagian kanan. Jadi barangkali yang tabel ini di langkah ke selanjutnya besok. Ini kalau langkah keempat blueprint, kalau langkah kelima apa? Menentukan format dan kategorisasi hipotetik. Ini barangkali minggu depan Bapak sampaikan, menetapkan format item dan kategori hipotetik. Terus tabel yang ini di langkah ke-6 yang terakhir, sehingga ada itemnya di sini. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Terkait dengan langkah 3 dan 4 boleh ditanyakan. Itu juga boleh juga ditanyakan terkait dengan langkah 1, 2 yang minggu yang lalu. Oke, silakan kalau ada diskusi, Bapak beri waktu. Kalau diskusi tidak ada, ya berarti bisa kita tutup. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Raditya Pona. Ya, silakan. Ya, Pak. Ini kan tugasnya nanti diperbaiki. Terus dikirim lagi nggak, Pak? Kirim lagi di kantong hari ini. Nanti akan Bapak buat kantong tugas untuk hari ini. Itu isi kantongnya langkah 1 sampai langkah selanjutnya, minimal langkah 4. Jadi terhadap langkah 1 dan langkah 2 yang sudah kalian kirim kemarin bisa dikirim lagi dalam paket tugas hari ini. Hari ini walaupun kemarin itu sudah betul langkah 1 dan langkah 2, dilanjutkan ke langkah 3 kirim lagi. Nah, jadi itu diansur-ansur. Bapak mohon daftar pustaka disertakan semua. Kepada kawan-kawan yang belum mengirim minggu yang lalu, tolong dikirimkan terus ya. Bisa langsung ke minggu ini, boleh juga dipecah minggu yang lalu. Sebaiknya langsung saja. Yang belum mengirim minggu yang lalu, minggu ini dikirim lagi dari langkah 1 sampai langkah 4.
di kantong tugas minggu ini. Oke, nah, diperbaiki ya, Raditya, diperbaiki langkah yang Bapak sarankan. Pertama, cover belum ada. Yang kedua, ya seperti kata-kata dan sebagainya diperbaiki sehingga di-share kembali. Oke, ada yang lain? Pak, Ya, silakan. ke depan itu ya, Pak. Suaranya putus, Dara Pona ya, suaranya putus, Dara. Iya Pak. Ini Pak, berarti minggu depan yang kita kumpulkan itu sampai poin ke berapa Pak? Langkah keempat. Sampai blueprint berarti Pak ya? Langkah keempat. Kalau kalian lihat dari penjelasan Bapak tadi, kalian paham sampai langkah keenam, kalian bisa kebut. Nanti Bapak akan beri contoh juga untuk langkah keenam itu. Karena di dalam langkah-langkah yang Bapak share di materi minggu yang lalu itu seperti blueprint belum Bapak beri contoh. Karena di dalam tampilan Google Classroom nggak bisa Bapak share tabel. Akhirnya Bapak share lewat file nanti. Contoh ya. Contoh langkah 4, contoh langkah selanjutnya, langkah 5, dan seterusnya. Jadi yang belum Bapak beri materi, barangkali yang belum kalian pahami, ini mencari rata hipotetik atau kategori hipotetik. Ini belum Bapak ajar. Kalau tidak ada hal aral melintang, berarti minggu depan. Tanggal berapa minggu depan? Hari ini 14, tanggal 21. Kita mengumpul tugas tanggal 28 paling telat. Jadi 21 itu materi terakhir, terus tanggal 28 kita masuk juga sebagai sharing ya. Bisa jadi nanti ada yang belum paham, Bapak beri pemahaman. Yang sudah paham, share aja tugas dengan absen dan tampil sebentar di Google Classroom, di Google Meet. Oke, terhadap hari ini yang barangkali belum Bapak jelaskan, bagaimana bentuk item favorable dan bagaimana bentuk item unfavorable. Kalian tuh nggak bertanya. Kalau nggak bertanya berarti nggak terlalu penting berarti ya. Barangkali kapan kalian penting nanti akan Bapak jelaskan. Penting nggak dijelaskan apa itu favorable dan unfavorable? Halo? Ini sebagian apa tidur nih setelah aktif tidur ya? Bapak apa? Enggak, Pak. Enggak tidur, Pak. Hadir. Kalau dilihatkan wajah asli bagaimana? Jangan dalam nanti apa? Kalau rasa lambat waktu bertanya di off kan, ditutup, so, boleh juga. Kalau kalian nggak berkomentar itu nggak terganggu biasanya. Bisa dinampakkan wajah asli semua. Tempat halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Cuma lagi proses pakai jilbab. Oh, harus pakai jilbab lah. Kita waktu kuliah kalian harus namanya siapkan untuk kuliah, jangan kalian namanya ya berarti nggak siap kuliah berarti ini. Yang lain yang bertanya tadi, pertanyaannya sudah Bapak jawab ya? Sudah Pak, alhamdulillah. Ada yang lain? Oke, terkait dengan ini ada pertanyaan.
bentuk favorable dan unfavorable. Ini sudah ada di teori yang Bapak share beberapa minggu yang lalu ya. Tapi kalian membaca atau tidak, wallahu a'lam bishawab, ya. Apa pengertian favorable, apa pengertian unfavorable. Memang ini tidak ada di ujian nanti, karena ujian kita tugas semua. Yang mengumpul tugas berarti ada nilai, yang nggak mengumpul berarti nggak ada nilai. Tapi kalian harus paham juga apa yang disebut dengan favorable. Siapa yang tahu di sini? Apa yang disebut dengan item favorable? Ada yang tahu? Halo? Halo? Oke, berarti tidak semuanya Bapak anggap tahu. Halo, siapa yang ngomong ini? Ini Pak ya, kalau yang favorable tuh pernyataan yang tidak sesuai. Kalau unfavorable itu yang sesuai sama variabel yang mau kita ukur gitu. Atau kebalikannya Pak? Favorable yang? Favorable tuh yang enggak, yang pernyataannya itu enggak sesuai sama variabel yang mau kita ukur. Atau kebalikannya Pak? Terbalik barangkali ya. Iya, terbalik ya, benar-benar. Di dalam buku Pak Saifuddin Azwar, di buku penyusunan skala psikologi, item favorable adalah item yang mendukung indikator yang akan kita ukur, atau item yang mendukung konstruk, bukan indikator ya, item yang mendukung konstruk yang akan kita ukur. Sedangkan unfavorable adalah item yang tidak mendukung konstruk yang akan kita ukur. Ada kadang-kadang yang memahami sederhana, tapi keliru, benar ya nggak penuh. Favorable itu adalah item yang mengandung pernyataan positif. Sedangkan unfavorable adalah item yang mengandung pernyataan negatif. Itu keliru. Keliru, ada benarnya sedikit, tapi lebih banyak kelirunya. Contohnya begini, pada pada tugas dari Raditya Pona misalnya, tadi ada indikator mampu mengenal perasaan diri sendiri. Kalau yang favorable bisa kita buat itemnya, saya mampu mengenali kapan saat saya sedih. Nah, gitu ya. Itu yang favorable. Jadi saya mampu mengenali perasaan saya. Bapak ulangi, saya mampu mengenali kapan saya mampu mengenali perasaan saya di saat sedih. Kalau kurang tepat kita ubah, saya mampu mengenali kapan saat saya sedih. Jadi kalau sedih kita mengenali saat-saat tertentu. Tiba-tiba kita udah sedih. Kita sadar dan kenal diri kita bahwa kita lagi sedih. Saya mampu mengenali kapan saya gembira, misalnya perasaannya gembira. Itu yang favorable. Kalau unfavorable, saya tiba-tiba merasa tidak menentu, gitu ya.
entah mengapa saya tiba-tiba, bukan entah mengapa, maksudnya perasaan saya tidak menentu. Nah, itu kita nggak mampu mengenali atribut dari kecerdasan emosi. Jadi tiba-tiba saya perasaan saya bercampur antara sedih dan gembira. Jadi itu tidak mampu mengenal perasaannya. Jadi itu salah satu contoh. Misalnya ada di indikator yang C ini, mampu untuk memahami sebab perasaan yang dialami. Saya selalu tak paham mengapa saya harus gembira. Saya paham mengapa saya tiba-tiba sedih. Jadi sebab perasaan kita tahu. Kalau unfavorable-nya, saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saya sedih. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba gembira dan sangat gembira. Nah, jadi itu tidak paham sebab perasaan. Itu unfavorable. Nampak seperti ada pemahaman. Kalau favorable itu pernyataan positif, kalau unfavorable pernyataan negatif. Tapi itu tidak benar definisi itu. Karena nanti kalau kita membuat skala tentang stres, terbalik dia. Saya skala tentang stres itu salah satunya di aspek emosi adalah merasa perasaan di emosinya merasa khawatir misalnya. Jadi sewaktu kita membuat item, saya tiba-tiba merasa khawatir. Merasa khawatir adalah negatif, tapi dia berada pada posisi favorable. Kalau kita buat definisi item favorable pada skala stres sebagai item yang mengandung pernyataan positif, padahal tadi negatif. Saya tiba-tiba merasa cemas. Ya. Jadi kalau yang unfavorable-nya misalnya yang cemas tadi, hari-hari saya merasa rileks, misalnya tidak ada cemas. Jadi positif dia. Padahal dia berada pada posisi unfavorable pada skala stres. Jadi Bapak ulangi, item favorable adalah item yang mendukung konstruk yang akan diukur, sedangkan item unfavorable adalah item yang tidak mendukung konstruk yang akan diukur. Oke, barangkali itu yang barangkali belum Bapak jelaskan, tapi ini sudah ada di materi yang Bapak share beberapa minggu yang lalu. Bapak harap itu dibaca dan sebagai bahan untuk kita menyusun tugas-tugas ini. Oke, itu yang barangkali Bapak ingin sampaikan. Bapak harap kalian bisa paham. Nanti akan Bapak share di kantong tugas apa yang harus dikerjakan untuk minggu ini sampai hari Selasa tanggal 19 Januari nanti. Kalau lewat boleh juga, tetap harus diisi, tapi nilainya beda dengan yang tepat waktu. Ada yang bertanya? Bapak kasih waktu 1 menit lagi. Bapak. Ya. Untuk item soalnya itu bebas atau ada ini Pak? Ada batasan dari Bapak sendiri Pak? Ya, Bapak harap minimal 20 item. Oleh karena itu, bagi kalian yang men-share seperti tugasnya Dian Wayuni ini terhadap kontrak harga diri, ini penjelasan dari aspek masih miskin.
miskin sehingga membuat indikatornya sedikit. Padahal setiap satu indikator idealnya keluar 2 item. 1 favorable, 1 unfavorable. Tapi kalau kasusnya Dian Wahyuni, kalau dia tidak mencari lagi pada referensi lain, kalau dia hanya 2 saja pada masing-masing aspek yang diperoleh 6 indikator. Kalau dibuat masing-masing 1 indikator, 1 item favorable dan 1 unfavorable, berarti jumlahnya 12 cuman. Oleh karena itu tolong dicari di jurnal-jurnal terbaru yang memakai teori ini, bagaimana dia menerjemahkan dalam indikator perilaku aspek-aspek ini. Jadi bisa seperti itu. Nanti diisi lagi di bagian 2 terkait dengan aspek-aspek tadi, bisa ditambah gitu. Misalnya kalau menurut Siputan pada aspek fisik ada indikator lain, tanda-tanda yang lain. Oke, jadi itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanya di grup WA nanti atau di Google Classroom. Kalau mau cepat di WA saja, bisa kita berdiskusi di grup sehingga yang lain bisa paham. Mohon tidak menjapri Bapak, tapi di dalam grup. Kalau di japri nanti yang lain tidak tahu. Barangkali itu karena waktu Bapak kebetulan mau rapat di Prodi sama Pak Safril, ada waktu sebentar lagi dan ada agenda lain setelah asar kita mau ketemu dengan Pak Rektor. Jadi Bapak mohon pamit dulu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga bisa menyelesaikan tugas, karena tugas adalah ganti dari ujian. Tidak ada tugas, tidak ada nilai. Jadi sangat rugi nanti kalau kalian tidak membuat tugas. Oke, itu saja. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Oke, sama-sama.